Rusia hantam sistem roket HIMARS yang selama ini pecundangi senjatanya. Rusia mengatakan telah menghancurkan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dalam serangan untuk menumpas senjata yang telah dipasok Amerika Serikat atau AS ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan bahwa pasukan negaranya telah berhasil menyerangi sistem peluncuran multi-roket. Diketahui dengan senjata multi-roket itu akan memungkinkan Ukraina untuk menargetkan pusat komando dan gudang amunisi Rusia di sekitar Kramatorsk di Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Sebuah peluncur HIMARS dan gudang amunisinya hancur, kata Konashenkov dikutip dari Newsweek pada Senin. Dia mengatakan bahwa serangan oleh penerbang taktis operasional dan militer pasukan rudal dan artileri terhadap fasilitas militer di wilayah Ukraina terus berlanjut. Pasukan Rusia juga telah menghancurkan 2 helikopter Ukraina, yakni Mi-24, di helipad di daerah Domanevka di wilayah Mykolaiv. 4 posko senjata, militer dan alutsista di 143 kecamatan juga terkena. Tambahnya, Moskow telah membuat sejumlah klaim yang memang belum diverifikasi dalam beberapa pekan terakhir bahwa pihaknya telah berhasil menargetkan rudal canggih Amerika Serikat HIMARS yang dipasok Amerika Serikat ke pasukan Ukraina. Juga pada hari Sabtu, 13 Agustus tahun 2022, pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Darsyk mengulangi pernyataan bahwa militer Ukraina menggunakan HIMARS untuk melakukan serangan menggunakan intelijen Amerika Serikat. Namun tuduhan itu dibantah Washington. Rusia berulang kali mengkritik pasokan senjata Amerika Serikat ke Kiev. Darsyk mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa Washington semakin menjadi pihak provokator dalam konflik tersebut. Namun seperti dilaporkan sebelumnya, pensiunan Marinir Amerika Serikat Kolonel Mark Sanchez mengatakan bahwa amunisi yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina untuk sistem tersebut baru akan habis dalam 3 atau 4 bulan ke depan. Dia memperkirakan bahwa Amerika Serikat telah memberi Ukraina sekitar 10.000 rudal HIMARS dan serangan Rusia bisa menyebabkan persediaan menipis. Saya pikir akan ada serangkaian diskusi di dalam Pentagon, kata Sanchez. Sistem HIMARS yang dikenal sebagai Guided Multiple Launch Rocket System atau GMLRS diketahui memiliki jangkauan lebih dari 50 mil. HIMARS juga bisa meluncurkan senjatanya dan bergerak cepat sebelum pasukan musuh menemukan lokasi peluncurannya. Rudal HIMARS belakangan amat diandalkan karena membantu pasukan Ukraina mencapai target signifikan Rusia. Awas Putin murka. NATO mau blokir Rusia di sini. Pemerintah Estonia dan Finlandia berencana melakukan integrasi baterai rudal pantai bersama. Hal ini untuk memungkinkan perjalanannya blokade terhadap Angkatan Laut atau AL Rusia di Teluk Finlandia. Dalam sebuah keterangan, Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur mengatakan bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengubah wilayah Teluk Finlandia dan Laut Baltik menjadi laut internal NATO. Diketahui Estonia merupakan anggota NATO, sementara Finlandia bersama Swedia saat ini sedang dalam proses untuk menjadi anggota aliansi militer itu. Kita perlu mengintegrasikan pertahanan pesisir kita. Jangkauan terbang rudal Estonia dan Finlandia lebih besar dari lebar Teluk Finlandia, kata Pevkur kepada surat kabar Finlandia Iltalehti. Nantinya,
Finlandia akan memanfaatkan rudal pantai MT U-85M yang memiliki jangkauan lebih dari 100 km untuk Estonia. Tallinn berencana untuk membeli rudal Blue Spear Israel akhir tahun ini yang memiliki jangkauan hampir 300 km. Laut Baltik akan menjadi laut internal NATO ketika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Dibandingkan dengan sekarang, situasinya berubah. Tambahnya, seraya menambahkan bahwa kedua negara kemudian dapat menutup laut untuk Angkatan Laut Rusia jika perlu. Estonia telah menjadi salah satu anggota NATO yang paling vokal dalam mendesak konfrontasi dengan Rusia pada hari Kamis. Negara yang justru berbatasan langsung dengan Rusia itu mengumumkan akan menutup akses masuk para pemilik visa dari negeri beruang putih. Selain itu, negara bekas Uni Soviet itu juga menegaskan tekadnya untuk menghancurkan sebuah monumen era Soviet sesegera mungkin. Sementara itu, wilayah Teluk Finlandia merupakan salah satu perairan kunci bagi Angkatan Laut Rusia untuk mengakses Laut Baltik. Di bibir timur teluk ini terdapat kota terbesar kedua, yakni Saint Petersburg. Begitupun Rusia ancam putuskan hubungan bilateral jika Amerika Serikat lakukan hal ini. Otoritas Rusia melontarkan peringatan terbaru pada Amerika Serikat atau AS. Ditegaskan Moskow bahwa hubungan bilateral kedua negara akan terputus jika penyitaan aset-aset Rusia dilakukan, jika Rusia ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme. Peringatan terbaru itu disampaikan oleh Kepala Departemen Amerika Utara pada Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Darsiv, dalam pernyataan kepada kantor berita TASS. Kami memperingatkan Amerika soal konsekuensi merugikan dari tindakan-tindakan semacam itu yang akan secara permanen merusak hubungan bilateral yang bukan kepentingan mereka ataupun kami, tegas Darsiv. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal aset-aset Rusia yang dimaksud oleh Darsiv. Namun diketahui bahwa Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya menjatuhkan serangkaian sanksi yang menargetkan tidak hanya para pejabat tinggi, tapi juga konglomerat Rusia sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan pengiriman puluhan ribu pasukan Moskow ke Ukraina pada akhir Februari lalu. Dalam pernyataannya, Darsiv menyebut bahwa pengaruh Amerika Serikat pada Ukraina semakin meningkat hingga ke level yang bisa dianggap bahwa Amerika Serikat semakin menjadi pihak langsung dalam konflik. Disebutkan juga oleh Darsiv bahwa hubungan diplomatik kedua negara akan rusak parah atau bahkan terputus jika Senat Amerika Serikat melanjutkan rencana untuk menetapkan Rusia sebagai negara sponsor terorisme. Langkah itu menurut Darsiv berarti Amerika Serikat telah melewati titik yang tidak bisa kembali lagi. Bulan lalu, dua senator Amerika Serikat yang diketahui berusaha meloloskan undang-undang yang akan menetapkan Rusia sebagai negara sponsor terorisme datang berkunjung ke ibu kota Kiev untuk membahas undang-undang itu dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Lebih lanjut, Darsiv menegaskan jika undang-undang itu sampai diloloskan oleh Amerika Serikat, maka akan menyebabkan kerusakan kolateral paling serius bagi hubungan diplomatik bilateral hingga ke titik rendah dan bahkan pemutusan hubungan. Pihak Amerika telah diperingatkan, ucapnya. Pada Kamis waktu setempat, Parlemen Latvia telah menetapkan Rusia sebagai negara sponsor terorisme terkait invasinya Ukraina. Latvia juga menyerukan kepada
kepada sekutu-sekutu barat untuk menjatuhkan sanksi-sanksi yang lebih komprehensif terhadap Moskow.